Salam Pancasila, satu Indonesia, satu suara, NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Apa kabar semua peserta didik sekolah dasar, para guru dan juga orang tua? Hari ini semuanya melihat ada sebuah tayangan yang sangat luar biasa. Ini adalah tentang gerakan Tunas Pancasila. Tunas Pancasila? Iya, kalian anak-anak SD yang luar biasa, kalian adalah tunas bangsa ini. Yuk, kalau begitu kenalan dulu ya dengan siapa yang mau berbagi inspirasi untuk kita semua. Ada Ibu Direktur Sekolah Dasar, ini ibu kalian ini, yaitu Dr. Andasri Wahyuningsi MPD. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak Sana. Dan yang terkenal idola saya dari kecil, yaitu Wakil Ketua Komisi 10 DPR Republik Indonesia dan Wakil Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Mas Dr. Haji Dede Yusuf Macan Effendi, Sarjana Teknik MIPOL. Apa kabar Mas Dede? Baik, apa kabar? Terima kasih. Hai semuanya. Dan di sebelahnya ini udah kenalan lama yang selalu membawa tunas Indonesia, yaitu anak-anak muda supaya hatinya bersih, niatnya lurus ya. Beliau ada di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ini adalah Romo Antonius Beni Susetyo. Salam sehat teman-teman. Salam bahagia untuk teman-teman semua menyaksikan Kak Sanas. Dan yang tercinta, ini adalah penulis buku. Bukunya ada di tangan saya, adalah penulis buku Tunas Pancasila, Mas Daniel Zuhron. Apa kabar Mas Daniel? Baik, Mbak Sanas. Apa kabar? Sehat selalu. Sehat selalu. Kan Mas Dede punya pantun ya? Mas Dede dulu deh pantun. Pagi-pagi ke laut pergi berlayar. Cakep. Sore-sore pulang bawa ikan. Oke. Kibarkan semangat merdeka belajar untuk kemajuan pendidikan. Yeay. Jadi buat para pendidik, ayo lakukan intervensi, yaitu pendampingan konsultatif dan asimetris mengenai Pancasila untuk peserta didiknya. Romo mau puisi? Ya, aku nggak bisa pantun. Oh iya. Tunas-tunas muda, harapan kehidupan. Dari jiwamu, anak-anakku, pemberi kehidupan. Dan engkaulah pencinta Ibu Pertiwi. Jangan lupakan Pancasila dalam hidupmu. Karena Pancasila ada di sanubari anak-anak Indonesia. Sang penulis buku, ayo. Jalan-jalan ke lubang buaya. Cakep. Bertemu teman, saudara, sebaya. Berpegang teguhlah pada Pancasila. Negara Indonesia pasti jaya. Kayaknya baru dapat ini. Terima kasih. Munir, silakan Bu. Lihat burung terbang berpasangan. Cakep. Ramai bertengger di pohon pala. Bersama mari bergandeng tangan, kita semai tunas-tunas Pancasila. Wah, luar biasa ya, kalau dengan puisi dan pantun-pantun yang tadi sudah disampaikan, kita pasti tahu obrolan ini tentang bagaimana kita mesti mensosialisasikan tentang gerakan Tunas Pancasila. Dan kami tidak ingin bahwa Pancasila itu menjadi sebuah slogan atau sekedar perayaan. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari itu mesti masuk ke darah dan tulang, begitu ya. Jadi bagaimana ya mengaplikasikan dalam kehidupan kalian, anak-anakku sayang, atau para pendidik melakukan pendampingan yang konsultatif ke mereka. Budir, jadi ini gerakan Tunas Pancasila maksudnya apa Bu? Tunas itu kan sesuatu yang tumbuh ya Romo ya. Sesuatu yang hidup dan akan tumbuh terus-menerus. Nah, ini kita menganalogikan anak-anak kita, peserta didik sekolah dasar, adalah anak-anak yang lagi tumbuh-tumbuhnya. Dan ini kita dorong untuk mereka sebagai tunas-tunas yang akan menjalankan
sebuah gerakan di tempat mereka berada, di sekolah, di lingkungan rumah, ataupun di lingkungan di mana saja, agar mereka terbangun sebagai jiwa-jiwa yang selalu tumbuh. Sementara esensi dengan Pancasila, ketika kita dorong untuk menjadi gerakan Tunas Pancasila, kita tahu ideologi bangsa kita adalah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini harus terinternalisasi di jiwa-jiwa yang sedang bertumbuh. Anak-anak kita jenjang sekolah dasar adalah tunas-tunas Pancasila yang harus bisa sejak dini memahami nilai-nilai Pancasila melalui berbagai aktivitasnya. Itulah yang selanjutnya kita harapkan Tunas Pancasila ini menjadi sebuah gerakan masif dalam aktivitas anak-anak kita khususnya jenjang sekolah dasar. Masih tunas ya Mbak Masih Sanas? tunas, akan tumbuh berkembang secara subur gitu ya. Jadi Bu Direktur, tentu nih anak-anakku sayang, kami termasuk ibu kalian nih, Ibu Direktur, tidak menginginkan kalian hanya hafal sila ke-1 sampai sila ke-5 ngelotok di luar kepala. Akan tetapi mesti mengerti ngerjainnya itu bagaimana. Begitu ya Bu Diri betul. ya? Nah, apa ide yang melatar belakangi ada gerakan Tunas Pancasila di sekolah dasar? Ya. Ide yang melatar belakangi bahwa kita harus menjadikan sebuah gerakan. Ini berangkat dari kebijakan Merdeka Belajar, Mbak Sanas. Merdeka Belajar yang esensinya adalah mempersiapkan anak-anak kita SDM unggul di masa yang akan datang agar mereka menjadi SDM-SDM berkualitas. Ya. Dan mereka didorong agar terliterasi terhadap 6 literasi dasar yang harus dikuatkan. Serta menjadikan mereka anak-anak yang memiliki jiwa-jiwa nasionalis sejak dini. Nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan ke mereka dan tentunya ini merupakan upaya kita semua dan harus dikemas dalam sebuah strategi. Strategi mencapai SDM unggul di masa yang akan datang agar mereka menjadi pelajar Pancasila, merdeka belajar dimanapun mereka berada, belajar di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja dan dari sumber mana saja. Tentunya ini harus menjadi sebuah gerakan. Gerakan yang bisa memasifkan upaya kita dalam mempersiapkan anak-anak kita memiliki profil pelajar Pancasila. Bu Dir, kalau gitu kita mesti cek ke Mas Dede ya. Mas Dede, Komisi 10 tuh ngurusinnya apa saja Mas? Ya, jadi kalau di Komisi 10 itu ya terutama yang diurus adalah pendidikan, lalu ada kebudayaan, riset, teknologi, pemuda, olahraga, pariwisata, ekonomi kreatif, dan perpustakaan. Jadi yang paling banyak berurusan sama anak muda ya disitulah. Jadi kalau begitu Mas Dede ini tepat sekali nih bicara kepada anak-anak semuanya yang masih sekolah dasar, kepada para pendidik dan orang tua agar jangan sampai apa yang sudah terjalin di sekolah diurai di rumah atau sebaliknya gitu ya. Jadi kan mesti kerjasama nih Mas Dede. Menurut Mas Dede nih dampaknya sehebat apa gerakan Tunas Pancasila ini Mas Dede? Ya, gerakan Tunas Pancasila ini kan sebenarnya adalah gerakan yang baru akan diangkat kembali ya. Jadi kalau kita lihat, saya coba melihatnya dari kondisi yang realitas saat ini. Ketika kita berbicara ada generasi baru yang namanya adalah generasi Z. Generasi Z ini setelah generasi milenial usia 30, sekarang kan generasi milenial sudah 35 tahunan ya. Nah, generasi Z ini yang 20 tahun, 25 tahun ke bawah, ini banyak sekali menemukan informasi-informasi dari yang namanya gadget, ya. Nah, kalau kita lihat daripada dasar pengembangan informasi, dulu generasi milenial masih baca koran. Anak sekarang praktis tidak membaca koran lagi. Bahkan buku pun mungkin sudah tidak dibaca lagi. Informasi yang diterima adalah dari handphone atau dari laptop dan yang lain-lain. Ditambah ada yang namanya aplikasi-aplikasi zaman sekarang, media sosial. Sehingga karena seringnya melihat media sosial, maka adik-adik kita ini menganggap realita itu adalah apa yang ada di media sosial. Nah sayangnya konten-konten kita tentang pendidikan karakter, akhlak, lalu tentang pendidikan Pancasila itu sendiri praktis tidak ada di dalam media sosial ataupun di dalam konten. Betul. Itu sebabnya saya sangat mendukung apa yang disampaikan Ibu ya Budir ya. Dan kita katakan berarti kita harus shift, kita harus mengarahkan pendidikan ini tidak lagi berbicara pendidikan yang sifatnya textbook thinking. Gerakan Tunas Pancasila saya sangat berharap
apabila dia menjadi sebuah aplikasi yang ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga masih mencari bentuk nih. Kira-kira gerakan Tunas Pancasila seperti apa? Kalau kita ingin merubah sebuah sistem dalam 1 tahun 2 tahun, tentu itu akan berat. Mendingan manfaatkan sistem yang sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, yaitu namanya adalah gerakan pramuka. Kita tahu di situ ada siaga, ada penggalang, ada penegak, ada pandega, dan seterusnya. Nah, pramuka itu sendiri esensinya adalah pemahaman tentang Pancasila. Kalau misalnya kita bicara pramuka, sifatnya adalah menghafal dasar dharma, semua orang bisa. Tapi kalau pramuka, sifatnya adalah melakukan kegiatan di luar sekolah, di luar ruang, bukan di dalam kelas loh. Untuk pemahaman nilai-nilai Pancasila, membantu masyarakat, menolong yang lain, hemat, bersahaja, dan lain-lain, maka nilai-nilai itu akan masuk. Jadi kegiatannya yang penting. BPIP itu adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Mengawal Pancasila termasuk edukasi terkait Pancasila kepada masyarakat. Mas Dede udah ngomong kayak begitu. Jadi langsung aja deh contohnya biar anak-anak pada tahu. Ya. Kita itu sudah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Ya. Jadi mulai dari menyiapkan materi, yang kemudian ada revisi PP, sehingga pendidikan Pancasila itu akan diajarkan dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi, individu pendidikan, dan informal. Iya. Jadi sekarang pendidikan itu kan menyangkut tentang penggayatan nilai. Iya. Jadi kalau misalnya anak-anak ya, Anak-anaknya di situ anak-anak mau. ya, Iya, teman-teman, anaknya di sini. teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu misalnya menggayati sila pertama, Iya. berarti menyintai Tuhan itu menyintai sesama. Jadi teman-teman kalau menyintai temannya berarti Mencintai Tuhan. mencintai Tuhan. Jadi tidak boleh nyontek. Iya. Karena nyontek itu tidak jujur. Iya. Apalagi maksa. Iya. Harus temannya diberi contekan. Nah, seperti kita dulu, itu dosa. Iya. Karena itu sebenarnya tidak mencintai Tuhan. Betul. Tapi juga rajin belajar, disiplin, Iya. kemudian menabung. Tuh, Itu anak-anak itu, nabung itu orang yang mencintai Tuhan, mencintai sesama. Jadi gerakan Tunas Muda ini adalah bagaimana mengaplikasi Pancasila menjadi tindakan. Oh, Maka Pancasila itu menjadi dua, identitas. living ideologi Iya. dan walking ideologi. Ideologi yang hidup. Iya. Ideologi yang hidup itu ya seperti ini, Iya. yaitu bagaimana Pancasila menjadi aplikasi dari cara berpikir kita, Iya. cara bertindak kita, berrelasi kita. Iya. Jadi Budir, kalau begitu udah waktunya permainan tradisional Iya, dihidupkan kembali. dikenalin lagi ke peserta didik ya Budir. Iya. Ternyata banyak filosofi seperti Betul. Romo tadi Dan sampaikan. BPIP sudah menyiapkan mainan-mainan itu, tinggal nanti diminta aja Budir. Oh, Sudah ada cakep. Pancamain dan itu sudah kerjasama dengan para pengrajin Iya. tradisional. Sehingga ini bisa dipakai mainan-mainan tradisional itu menjadi anak-anak itu bermain. Jadi seperti dikatakan kan Dede itu betul. Iya. Jadi jangan mengajarkan Pancasila itu dihafal. Iya. Tapi harus diajarkan secara fun. Iya. Karena ideologi itu kan ideologi sesuatu yang dihidupi. Iya. Dihidupi dalam apa? Praktek dan tindakan. Termasuk bu gurunya. Jadi saya mesti nanyanya nih sama Mas Daniel adalah begini. Kalau misalnya ternyata tadi Romo mengatakan walking ideologi. Jadi anak-anak SD jadi agen Pancasila. Dia bisa bilang begini, kamu nggak Pancasila nggak keren. Begitu ya. Nah tapi dalam buku ini nih yang saya pegang, Tunas Pancasila, apa yang menelatar belakangi Mas Daniel bekerja sama dengan Torat SD, bikin buku ini, apa maksudnya? Justru apa yang disampaikan Bang Dede sama Romo Beni sebenarnya. Jadi bagaimana Pancasila itu dia sudah hafal dia. Sejak lahir mungkin orang tuanya itu sudah, ibu bapak itu sudah mengajarkan Pancasila. Itu sudah diterima. Dan buku ini sebenarnya apa yang diinginkan oleh Budir dan teman-teman dari Kementerian Pendidikan itu bagaimana Pancasila itu bisa menjadi satu ukuran yang konkret. Jadi dia tidak lagi sesuatu yang abstrak, ngawang. Nah, konkret itu kan bagi ya anak-anak kita yang di sekolah dasar itu kan sesuatu yang have fun tadi. Kira-kira buku itu sebenarnya mau menyampaikan bahwa Pancasila yang abstrak, yang besar, itu sebenarnya hidup loh dan konkret dalam lingkungan sekolah kita, dalam keluarga kita.
maka bicara tentang Pancasila itu sudah hidup, sudah ada. Dan itulah yang kemudian buku ini ingin menjelaskan, ada sebenarnya dua pendekatan. Pendekatan pertama, pendekatan tadi bahwa kita sudah tahu Pancasila dari orang tua kita, dari guru-guru kita, dari keluarga kita. Dan ada Pancasila yang itu sudah ditemukan, sudah didapatkan oleh kita setiap hari, bahkan sejak bangun sampai tidur lagi, itu ada di lingkungan terdekat kita. Jadi saya kira memang Pancasila ini sebenarnya sesuatu yang baik dan kebaikan itu ada dalam kehidupan kita. Mas Daniel, mana yang paling menarik nih Mas Daniel dari buku ini? Bagian penutup. Oke, bagian penutup. Yes. 75. Salah satu tantangan ke depan itu menciptakan mental etos kerja bagi warga sekolah. Nah, ini bagaimana Pancasila ini melalui Tunas Pancasila itu bisa menginspirasi etos kerja yang luar biasa. Nah, itu ada di bagian penutup dan ini memang masih belum selesai. Saya ngobrol sama Budir tentang ini masih menyelesaikan fondasi. Pertanyaan yang dikedepankan dalam buku ini, Pancasila itu teknisnya memberikan inspirasikah kepada warga sekolah, kepada anak-anak kita, agar dia memiliki etos yang luar biasa, mental yang luar biasa, yang tangguh. Karena zaman dulu dengan zaman sekarang kita bukan peperangan fisik hari ini. Ayo Romo. Lah itu kan sebenarnya kalau kita Aplikasinya aplikasinya waktu kita zaman awal kemerdekaan ya, Soekarno, Hatta, kemudian Agus Salim, itu kan generasi yang tekun. Agus Salim itu tamat SD loh, tapi dia menguasai semua bahasa karena dia tekun. Ya? Keren, Ayo, men keren lo banget. kita itu. Keren Zaman-zaman dulu itu. Keren Jadi banget. luar biasa karena apa? Dengan segala keterbatasan. Sekarang kan enak anak-anak itu. Iya. Searching, bagigel gitu. Iya. Terus Simba. Itu Simba itu Iya. sudah semua dapat. Segala bahasa bisa. dapat. Iya. Dulu kan enggak. Enggak Mereka ada. tekun. Iya. Soekarno misalnya masih muda tapi tekun luar biasa. Iya. Yang melahirkan Pancasila itu kan luar biasa. Jadi ya bagaimana spirit sekarang kita mau mengatakan bahwa anak-anak sekarang ini harusnya lebih maju dari kita-kita ini. Tunggu. Kalau gitu masih penasaran kan? Tadi Romo Beni sudah menjelaskan bahwa di halaman penutup yang Mas Daniel tadi menuliskan begitu caranya. Tekun, mulai dari cerdas literasi, suka membaca. Seperti para pendiri bangsa ini. Nah, bagaimana jawaban 3 yang lain? Pengen tahu kan? Bagaimana ayah Dede, bagaimana ayah Daniel, dan bagaimana Bunda Nining menyontohkan kepada kalian semua. Jadi tetap di sini ya. Jangan lupa salam Pancasila. Satu Indonesia, satu suara. NKRI harga mati. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila,
Pancasila, satu Indonesia, satu suara, NKRI harga mati. Terima kasih sudah setia ya. Ingin tahu kelanjutannya seperti apa, Mas Dede, gilirannya. Silakan. Ya, saya tertarik apa yang disampaikan Romo tadi mengenai sebetulnya implementasinya seperti apa ya. Kalau saya boleh usul ya, karena di sini kan Romo mewakili BPIP, Bu Nining mewakili Kemendikbud. Pertanyaan yang paling sederhana, anak-anak kita itu selalu mencari role model. Tapi yang dijadikan role model jangan Romo. Mesti anak-anak. Harus anak-anak yang kurang lebih usianya hampir sama. Iya. Muda-mudi Pancasila, putra-putri Pancasila, apapun juga namanya. Lalu hadirkan mereka, tampilkan mereka, beri ruang mereka untuk become a leader, untuk memimpin. Baik di sekolah mereka, di kampus mereka. Nanti mereka akan menjadi contoh. Itu yang kami lakukan di Pramuka. Di Pramuka itu adalah kakak-kakaknya lah yang disebut mereka sebagai Pramuka Garuda. Pramuka Garuda itu berarti dari sisi pendidikan, knowledge dan sebagainya, karakter buildingnya itu sudah dianggap mumpuni. Maka orang-orang itu akan berusaha untuk menjadi Pramuka Garuda. Nah, ini yang saya harapkan implementasinya adalah jangan kita terlalu abstrak. Hadirkan sosok realnya. Dari sekian juta anak-anak siswa di Indonesia, SD, SMP, SMA, munculkanlah sosok-sosok ini. Nah, ini jadi Bapak Ibu Guru sudah dengar ya apa yang disampaikan oleh Mas Dede. Bagaimana sih gerakan Tunas Pancasila ini bukan hanya kayak kembang api, nyala, hilang habis itu. Tapi bisa sustainable Ibu Bapak Guru atau berkelanjutan. Maka ayo, mungkin Bapak Ibu Guru dianggap belum idola mereka. Cari aja yang jadi idola mereka siapa. Bikin itu adalah sosok Pancasila yang menjadi contoh buat anak-anak muda gitu kan ya Mas Dede. Jadi pihak-pihak lain Budir bagaimana tanggapannya dengan gerakan Tunas Pancasila ini? Iya, saya 1000% setuju. Jadi artinya bahwa memang bagaimana mengimplementasikan ini, role model itu penting. Kalau di sekolah role model adalah guru, di rumah orang tua, di lingkungan masyarakat ya tentunya kita para siapapun yang ada di lingkungan masyarakat. Tapi Mbak Sanas, saat ini kan zamannya berbeda. Anak-anak kita lebih dekat dengan dunia digital. Lalu Tunas Pancasila ini harus dihadirkan dari anak untuk anak. Peer to peer. Anak-anak itu lebih cenderung, lebih tertarik dengan karya media sosial yang memang dibuat oleh seusia mereka. Nah, jadi bagaimana menumbuhkan ini melalui anak-anak untuk anak-anak. Jadi ini menjadi sebuah gerakan dari mereka untuk mereka. Nah, tapi tentunya ini perlu kerjasama semua pihak. Orang tua, guru juga harus memahami esensi dari upaya kita dalam mempersiapkan pelajar-pelajar Pancasila di sekolah. Di rumah juga harus diberikan satu edukasi oleh orang tua, di sekolah oleh gurunya, bagaimana menemukan sosok-sosok. Sosok-sosok anak yang bisa jadi kalau istilahnya Pak Dede itu, ini perlu influencer nih gitu kan. Perlu influencer. Nah, influencernya tuh anak-anak itu sendiri. Betul. Jadi gerakan Tunas Pancasila ini di level sekolah bisa beragam strateginya. Intinya adalah menjadikan anak-anak itu sebagai agen perubahan itu sendiri. Setuju. Kuncinya itu pada gurunya. Pada guru juga. Jadi guru harus mengubah paradigma pendidikannya. Jadi guru itu jangan jadi pawang, jadi mentor, pasal jadi teman. Jadi Ki Hajar Dewantoro itu sebenarnya mendidik manusia merdeka. Jadi sebelum Paul Freire itu Ki Hajar Dewantoro. Kita harus membuka kacamata kita mengenang perjuangan kita dulu, kira-kira gitu. Karena kenapa? Kita dulu nggak ada Mbah Google. Kita hidup lebih banyak dibantu orang tua dan guru. Anak-anak zaman sekarang memiliki kelebihan, mereka lebih cepat mendapat informasi, mereka lebih ingin tahu, dan mereka akan langsung berbuat. Oleh karena itu, tadi saya katakan, kita nggak boleh memusuhi apa yang terjadi dalam generasi zaman sekarang. Tapi kita harus masuk ke dalamnya. Yang tadi, dengan cara mendorong anak-anak yang prestasi, yang kita cari saja misalnya figur-figur
pelajar Pancasila di sekolah diperlombakan dengan kriteria-kriteria dan sebagainya. Lalu ketika mereka kemudian lahir dari situ, diberikan motivasi agar mereka bisa mendapatkan sekolah jenjang yang lebih baik. Jadi ada begininya nih. Apresiasi. Betul. Akhirnya anak-anak ini akan berlomba-lomba ingin seperti itu. Iya. Karena yang disampaikan Bang Denny tadi, bahwa apa sih bentuk nyatanya, etosnya? Etosnya adalah pelajar yang berprestasi, pelajar yang kompetitif, mandiri, mampu bersaing dengan nanti dalam dunia yang lebih luas lagi, dan memiliki karakter. Kalau begitu Komisi 10 itu Romo harus bekerja sama BPIP, ini kolaborasi ini semuanya. Iya, harus dengan Kementerian Pendidikan. Dengan Kemendikbudristek gitu ya. Ini kan juga tripartit yang mesti terus supaya sustain kan? Dan pramuka tentu. Dan pramuka tentunya. Nah, Kementerian Pendidikan kerjasama dengan BPIP didukung Komisi 10 karena anggarannya di situ. Gitu. Selama kita mau pasti bisa. Gitu ya, bekerja sama demi sumber daya manusia yang Unggul di betul-betul masyarakat. unggul dan jiwanya tuh Pancasila. Pancasila. Di buku ini ada ilustrasi pohon karakter bukan? Coba kita lihat. Ada. Nah, Pohon pohon karakter. karakter ini silakan Mas Daniel untuk menjelaskan mengenai ilustrasi pohon karakter. Sekolah dasar itu tuntas memberikan fondasi yang kuat sehingga dia ketika lanjut yang kuat ini tidak lagi berubah. Contohnya adalah bahwa setelah lulus kelas 6 maka saya sebagai anak Indonesia itu sudah final, kira-kira begitu. Tidak ada lagi pertanyaan itu Indonesia apa, Pancasila apa. Saya sudah menjadi anak Indonesia dan karena saya sudah melaksanakan Pancasila. Sehingga naik ke SMP, ke jenjang yang berikutnya sampai perguruan tinggi, dia akan bergerak kemanapun akarnya kuat. Dan kekuatan itu adalah karena tunas Pancasila sudah menyemainya, sudah menaburinya. Dia tidak berbeda jauh dengan apa yang mantra dari Ki Hajar Dewantoro. Betul. Bahwa ada dari depan, dari tengah, kemudian dari belakang. Ya. Kemudian juga dari sisi ilmu, sikap, sampai soal karakter yang kuat. Jadi satu kesatuan. Jadi Mas Daniel, ini untuk para pendidik ya yang sedang menyaksikan dan juga para orang tua. Mas Daniel ini berpesan sekali soal karakter karena di halaman 44 ini ya ada pohon karakter Pancasila. Jika buah hati kita belum pintar, ada obatnya, belajar. Jika belum ahli, nggak apa-apa, latihan aja terus, lama-lama juga hebat. Tapi kalau anak Indonesia nggak punya karakter, sulit nih, nggak ada obatnya. Maka di halaman 44 ini pohon karakter Pancasila perlu dipahami dan dikerjain. Mas Dede, itu kalau pramuka kan ekstra kurikuler ya. Kalau gerakan tunas Pancasila bisa dibikin gitu nggak sih Mas Dede? Apa dimasukin ke pramuka atau gimana nih? Nah, kalau berbicara gerakan tunas Pancasila kan sampai saat ini, tadi saya katakan gerakannya belum kelihatan bentuknya. Tapi masih berbentuk norma-norma yang akan diterapkan. Kalau tadi saya bersaran kepada Ibu Nining, jadi kalau kita berbicara pramuka, itu sudah ada undang-undangnya, undang-undang gerakan pramuka. Ya. Kemudian sudah ditetapkan menjadi ekskul wajib. Sayangnya kita belum mendapatkan support dari negara melalui tadi pelatihan, pembinaan, akreditasi, dan lain-lain. Di situ. Baik, nah ini juga tadi Mas Dede, Bu Dir, Romo Beni ini udah berkali-kali menjelaskan tentang aplikasi di lapangan setiap hari yang mesti dicontohkan seperti apa, ide kreatifnya seperti apa. Nah kalau misalnya kan Mas Daniel ini kan ahli filosofi, sebetulnya apa sih yang mau dituangkan di sini dengan jika merujuk kepada Ki Hajar Dewantara? Ya, saya belajar banyak dari Romo sebenarnya soal dan memang untuk yang begini saya diskusi dengan teman-teman di kementerian khususnya Bu Nining bahwa nampaknya ada satu kerinduan untuk kita mulai menggunakan bahasa-bahasa yang menginspirasi. Tidak lagi bahasa-bahasa yang skema kemudian
Yang itu sebenarnya bagi para guru dan pendidik itu dia akan sudah terintimidasi. Iya. Seolah-olah ini menjadi satu yang sudah menjadi program, padahal tidak. Ini sesuatu yang dalam setiap orang tua, dalam diri setiap guru, dia adalah filsuf sendiri. Iya. Bagaimana kita bisa menghayati menjadi seorang pendidik, guru, orang tua, itu saya kira nilai-nilai itu sudah hidup. Dan itu kan perlu dikemas saja dalam konteks penyajian yang lebih natural, lebih soft dan menginspirasi. Gagasannya di situ, Kak Sanas. Baik. Tidak lebih dari itu. Baik, keren banget Mas Daniel. Jadi mudah-mudahan ini juga buku ini ayah, bunda dan para pendidik yang sedang menyaksikan acara ini, buku ini layaknya petunjuk pelaksanaan. Tapi bagaimana pengerjaannya? Silahkan Anda kreatif masing-masing untuk menjelaskan. Karena seperti tadi yang disampaikan bahwa pendampingan konsultatif dan asimetris, lain ladang, lain ilalang, lain anak, caranya beda juga. Nah begitu kan ya. Nah kalau misalnya Bu Ning, kan kita ingin berkelanjutan, merdeka belajar. Nah implementasinya mungkin ada pesan-pesan. Jadi memang terkait bagaimana ini dapat terimplementasi dengan baik, memang sekali lagi peran guru, kawan-kawan guru ya, sahabat sekolah dasar dimanapun berada ini menjadi penting. Bagaimana memaknai merdeka belajar itu sendiri melalui berbagai kreativitas dan inovasi untuk memfasilitasi putra-putri didik kita agar mereka memiliki kompetensi, kompetensi dasar yang harus mereka miliki. Literasi dasar kepada anak-anak kita harus kita tekankan, karena itu merupakan konsep hidup yang semuanya itu kemampuan terhadap literasi tersebut bisa menerjemahkan terhadap esensi dari sosok mereka sebagai tunas Pancasila. Penggunaan bahasa juga menjadi menarik untuk cerdas literasi. Seperti yang kita ketahui, Bunda, Ayah, para guru, para pendidik, dan juga anak-anak semuanya yang sedang menyaksikan bahwa kita memang mesti mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah yaitu bahasa ibu kalian, dan kalian mesti menguasai bahasa asing. Itu Romo Beni mohon izin untuk mendorong instansi-instansi yang terkait untuk bisa berkolaborasi demi anak Indonesia. Silakan Mo. Ya sebenarnya ya dengan kebijakan Mas Menteri, Mas Nadiem itu sebenarnya mengubah sebuah paradigma pendidikan kita, di mana guru menjadi kekuatan besar, energi besar untuk apa? Kreatif, inovatif. Tetapi dengan revisi PP nanti, pendidikan Pancasila itu masuk ke dalam PAUD, sekolah sampai perguruan tinggi, informal, formal. Jadi sebenarnya tinggal sekarang bagaimana kita menyadari esensi manusia merdeka itu apa sih? Manusia memiliki kepribadian. Kepribadian yaitu pertama, bangga menjadi orang Indonesia, cinta kepada bangsa dan tanah airnya, maka orang dia rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Budir, pesan terakhir untuk semua stakeholders di sekolah dasar, silakan. Pesan saya untuk sahabat sekolah dasar dimanapun berada, mari kita persiapkan anak-anak kita memiliki karakter yang baik sejak dini dengan memberikan praktek-praktek baik semasif mungkin kepada anak-anak kita. Saat ini di era digital ini mari kita gunakan kemudahan dan kemurahan teknologi agar kita semua terinspirasi, agar kita semua termotivasi untuk menjaga Republik ini. Jadi kami berharap dukungan kepada semua pihak, program baik yang disampaikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas anak-anak kita. Melalui berbagai kegiatan mari kita saling mengelaborasi, bersinergi agar upaya dan harapan kita mempercepat kualitas pendidikan ini dapat terwujud. Salah satunya melalui gerakan Tunas Pancasila. Dan gerakan Tunas Pancasila ini saya sangat setuju menjadi satu sinergi implementasinya dengan gerakan kepramukaan. Nah ini bagaimana mengemas kegiatan kepramukaan terinternalisasi juga dengan aktivitas gerakan Tunas Pancasila. Budir, sukses ya programnya. Semoga program yang sebaik ini bisa berkesinambungan. Mas Dede, silakan. Ya pokoknya saya mendukung ya tadi harapan-harapan yang luar biasa dari Romo,
dari Bu Dir, Bu Nining yang menyampaikan bahwa kita harus bersama-sama berelaborasi gandeng tangan. Kalau memang pada dasarnya dibutuhkan anggaran untuk itu, kami siap untuk mendorongnya. Alhamdulillah. Ya. Tetapi catatan pentingnya adalah jangan sampai sebuah program itu tidak berkesinambungan. Jadi harus tepat sasaran dan harus punya prospek dalam jangka 10 tahun. Nggak bisa kita ngomong 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Mas Daniel, silahkan. Apa pesannya untuk buku ini wajib dibaca? Ki Hajar Dewantoro kan itu punya kita, milik kita, dan beliau pembela terkuat, tergigih, bahkan sampai membuat buku khusus tentang bagaimana memahami Pancasila. Selain beliau sebagai pembela ideologi Pancasila, juga beliau adalah pendidik, dan dari bacaan yang saya tangkap itu anak kita harus cerdas. Nah, itu Ki Hajar Dewantoro sudah meletakkan semuanya itu, dan melalui buku ini dan kemudian Bu Dir dan teman-teman di Kementerian Pendidikan, tentu bagaimana ini bisa terimplementasi dan lengkap. Saya kira kita sudah punya ideolog yang lengkap dari sisi itu, Romo. Mas Dede, Mas Daniel, Bunda Nining, terima kasih. Romo Beni, terima kasih buat semuanya. Tapi jangan kemana-mana dulu karena selanjutnya ada peluncuran buku. Nah, jadi mesti lihat, ini adalah peresmian peluncurannya. Sekali lagi, salam Pancasila. 1 Indonesia, 1 suara NKRI harga mati. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Baik, untuk semuanya yang sedang menyaksikan, berikut adalah sebuah peluncuran dari gerakan dan buku Tunas Pancasila yang dilakukan oleh Ibu Direktur. Tapi sebelumnya ada pengumuman penting untuk Anda simak. Bu Dir, silakan. Terima kasih Mbak Sanas, ini terkait dengan upaya membudayakan gerakan Tunas Pancasila itu sendiri, khususnya di sekolah dasar. Kami Direktorat SD memberikan apresiasi dan penghargaan baik kepada sekolah, kemudian peserta didik maupun orang tua dalam upaya membangun bersama, upaya memberikan percepatan perwujudan profil pelajar Pancasila di sekolah. Ini ada 3 kategori. Pertama, untuk sekolah ada hadiah total senilai 20 juta rupiah. Ya, untuk 10 sekolah terbaik yang telah mengirim video berisi komitmen dan best practice penerapan gerakan Tunas Pancasila di sekolah. Yang kedua, total hadiah senilai Rp2.500.000 untuk 5 sahabat sekolah dasar atau peserta didik. Ya, guru, tenaga pendidik maupun masyarakat umum yang menceritakan kembali isi buku Tunas Pancasila dengan cara yang paling inovatif dan kreatif. Kemudian yang ketiga, hadiah total senilai Rp2.500.000 untuk 5 orang yang telah mengirim video praktik baik penumbuhan nilai-nilai Pancasila di keluarga. Terus tingkatkan kreativitas dan upayanya dalam membangun lingkungan kita, khususnya kepada anak-anak kita, mereka menjadi pelajar-pelajar yang Pancasilais.
Semangat terus dan kami mengundang yang lainnya untuk tetap aktif berkreativitas dengan menyampaikan ide, karya melalui website Direktorat Sekolah Dasar ditpsd.kemdikbud.go.id. Baik, terima kasih sekali lagi. Wah, langsung semuanya pada bersemangat dan bergegas untuk melakukan konten-konten, bikin konten kreatif Romo ya, Mas Adil dan juga Mas Dede. Selanjutnya adalah Ibu Direktur untuk memberikan secara simbolis kepada Mas Dede, Mas Daniel dan juga Romo Beni. Silakan untuk berdiri di tengah. Iya. Terima kasih Mbak Sanas. Iya. Ini Ke Mas Dede. Ke Iya. Pak Dede dulu. Ada tiga elemen. Betul. Satu berupa pin. Pak Dede, Oh, iya. mohon izin Oke. ini pin. Ya. Langsung dipakai atau gimana? Boleh ya dipakai di sini ya. Ini ya. Ya, ini pin. Dan ini kaosnya pas XL. Oh, Excel. Ini kaosnya Pak Dede. Ya. Kasih lihat Mas Dede. ke Coba situ lihat ya. sini. Pinnya di sini saja dulu ya. Ya, Betul. oke. Terima kasih. Jadi Ibu Direktur Sekolah Dasar Untuk Romo. Dr. Anda Sri Wahyu Ningsi MPD Monggo, Romo. tadi sudah memberikan kepada Wakil Ketua Ini Mas Komisi Daniel. 10 DPR Republik Indonesia Mudah-mudahan cukup. dan Wakil Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Dan juga sudah diberikan kepada Romo Beni sebagai Badan Pembina Ideologi Pancasila Romo Antonius Beni Susetyo. Dan sebagai penulis yaitu Mas Daniel Zuhron, penulis buku Tunas Pancasila. Dan giliran saya. Terakhir untuk Mbak Sanas. Terima kasih Budir. Wow. Terima kasih Budir dan terima kasih semua. Silahkan duduk kembali. Bunda dan Ayah dan juga para pendidik yang ada di sekolah dasar, Pancasila itu bukan hanya sekedar perayaan 1 tahun sekali. Pancasila bukanlah sebuah hafalan. Pancasila adalah sebuah tindakan. Buatlah Pancasila menjadi mata air kehidupan anak Indonesia. Saya Syahnas Haq, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu, salam damai untuk kita semua. Sampai jumpa. Salam Pancasila. Satu Indonesia, satu suara. NKRI harga mati. Sekolah dasar cerdas berkarakter